Izin perkenalkan, nama saya Joshua Evan Barao dengan NIM 2022 11139. Di sini saya akan presentasikan tentang skenario K3 pada laboratorium kimia industri. Skenario ini akan mengeksplorasi pentingnya K3 dalam laboratorium kimia industri, membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Selanjutnya ada ringkasan skenario K3 pada laboratorium kimia industri. Yang pertama itu identifikasi bahaya, yaitu untuk mengidentifikasi bahaya di setiap area kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis APD atau alat pelindung diri. Yaitu di sini kita untuk menganalisis penggunaan APD di laboratorium. Yang ketiga yaitu prosedur bahan kimia, untuk menetapkan prosedur penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yang keempat yaitu rencana evakuasi dan kebakaran, menentukan rencana evakuasi dan penanggulangan kebakaran. Yang kelima yaitu pengolahan limbah, yaitu untuk menetapkan sistem pengolahan limbah kimia. Selanjutnya yang keenam yaitu pelatihan keselamatan kerja, yaitu dengan memberikan program pelatihan keselamatan kerja yang komprehensif. Selanjutnya ada identifikasi bahaya di setiap area kerja, yaitu yang pertama area reaktor, merupakan bahan area reaktor, yaitu bahan utama adalah paparan bahan kimia berbahaya, risiko kebakaran dan ledakan. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia dan gunakan alat pelindung diri atau APD yang tepat. Selanjutnya pada area pengujian, bahaya meliputi paparan bahan kimia, risiko kebakaran, dan kontak dengan peralatan yang panas atau yang bertekanan tinggi. Selanjutnya gunakan APD dan ikuti prosedur keselamatan yang ketat. Yang ketiga yaitu area penyimpanan. Bahaya utama adalah kebakaran, ledakan, dan paparan bahan kimia. Simpan bahan kimia sesuai dengan petunjuk dan selalu jaga kebersihan dan ketertiban di area penyimpanan. Selanjutnya ada analisis penggunaan alat pelindung diri di laboratorium. Yang pertama ada sarung tangan. Sarung tangan ini penting untuk melindungi kulit dari paparan bahan kimia berbahaya. Pilih sarung tangan yang sesuai dengan bahan kimia yang akan ditangani. Yang kedua yaitu kacamata pengaman, yaitu untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, uap, dan partikel berbahaya. Pastikan kacamata dan pengaman terpasang dengan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu masker. Di sini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, uap, dan gas beracun. Gunakan masker yang sesuai dengan jenis bahaya yang ada. Yang keempat yaitu jas lab. Di sini berfungsi untuk melindungi kulit dan pakaian dari tumpahan bahan kimia. Pastikan jas lab terpasang dengan benar dan terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan kimia. Selanjutnya ada prosedur penggunaan bahan kimia berbahaya. Langkah pertama, selalu periksa label bahan kimia untuk informasi tentang bahaya dan langkah pencegahan. Langkah kedua, hitung dengan cermat bahan kimia yang dibutuhkan. Hindari pencampuran bahan kimia yang tidak kompatibel. Langkah ketiga yaitu simpan bahan kimia
di wadah asli, di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Langkah keempat, pastikan semua peralatan keselamatan tersedia dan mudah diakses, seperti alat pemadam kebakaran dan kotak P3K. Selanjutnya ada rencana evakuasi dan penanggulangan kebakaran. Fase pertama yaitu bunyikan alarm kebakaran dan segera evakuasi semua pekerja dan pengunjung di gedung. Fase kedua yaitu gunakan rute evakuasi yang telah ditentukan dan berkumpul di titik kumpul yang telah ditetapkan. Fase ketiga itu tim pemadam kebakaran internal segera mengendalikan api dan memastikan keamanan area. Selanjutnya ada sistem pengolahan limbah kimia. Yang pertama itu pengumpulan. Pisahkan limbah kimia berdasarkan jenis dan tingkat bahayanya. Di situ itu ada beberapa jenis limbah kimia. Kedua yaitu pengolahan, merupakan neutralisasi limbah kimia berbahaya untuk mengurangi toksitas. Yang ketiga yaitu pembuangan, buang limbah kimia yang telah diolah sesuai dengan peraturan K3 dan lingkungan. Selanjutnya ada program pelatihan keselamatan kerja. Yang pertama itu identifikasi bahaya untuk memahami potensi bahaya di setiap area kerja laboratorium. Yang kedua, penggunaan APD atau alat pelindung diri. Di sini kita memilih dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu prosedur keselamatan. Untuk mempelajari prosedur penanganan bahan kimia, peralatan, dan limbah. Yang keempat yaitu tindakan darurat. Di sini untuk melatih respon terhadap insiden darurat seperti kebakaran atau kecelakaan. Dapat disimpulkan pada skenario bahan kimia ini, limbah bahan kimia, industri yaitu membangun budaya keselamatan laboratorium kimia industri adalah tugas penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip K3 yang komprehensif dan komprehensif, kita dapat melindungi pekerjaan dan meminimalkan risiko. Selanjutnya ada saran untuk meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium. Berikut adalah beberapa saran praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium kimia industri, yaitu yang pertama, tinjau dan perbarui prosedur. Pastikan prosedur keselamatan kerja secara berkala ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan standar teknologi terbaru. Yang kedua, peningkatan pelatihan. Selenggarakan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk semua staf, termasuk karyawan baru dan karyawan yang telah lama bekerja. Itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.